Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Snakma 5 Paris bersama saya Desita Purwati Sundari. Masih dengan sesi yang sama, podcast yang sama, kita tanya jawab dengan kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 5 Pangalengan. Kali ini dengan kompetensi keahlian keperawatan hewan. Untuk sobat Snakma yang baru nonton dan baru melihat channel ini dan belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah. Kenapa? Karena channel ini memuat berbagai aktivitas yang ada di SMK 5 berikut dengan informasi-informasi. Jadi agar tidak ketinggalan update, nyalakan loncengnya. Oke? Ya, baik. Seperti yang sudah tadi dibahas, kita akan tanya jawab seputar kompetensi keahlian keperawatan hewan. Telah hadir bersama saya di studio langsung Ketua Kompetensi Keahlian, yakni Dr. Hewan Inyoman Archana. Silakan Bapak. Terima kasih Pak sudah hadir. Kayaknya Bapak bisa dibuka aja karena kita memang sudah berjarak. Iya. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kalian juga pada sehat semua. Alhamdulillah. Bapak mau menyapa calon siswa dan siswa Bapak sendiri. Ya. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Bapak jumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat. Salam SMK bisa. Bisa. SMK hebat ya Pak ya? SMK bisa dan hebat. Luar biasa. Luar biasa. Oke Bapak, jadi nanti pas saya akan melontarkan beberapa pertanyaan nih Pak yang mungkin bikin penasaran gitu ya. Entah itu orang tua, siswa maupun masyarakat di luar tentang jurusan atau kompetensi keahlian keperawatan hewan. Nah, mungkin Bapak bisa mulai nih. Kompetensi keahlian keperawatan hewan ini apa sih Pak? Terima kasih. Bapak coba untuk memberikan suatu penjelasan supaya agak clear gitu ya. Iya. Ya, bukan menggurui. Ini Bapak juga dalam rangka share apa yang ada di benak Bapak. Kemudian apa yang hasil Bapak baca bahwa kompetensi keahlian keperawatan hewan ini adalah salah satu kompetensi pilihan minat dan bakat daripada anak-anak yang notabene berbeda dengan kompetensi keahlian yang sebelumnya sudah ada. Di bidang peternakan kita sudah kenal ada yang namanya ATR yang membahas tentang ruminansia, ada yang membahas tentang unggas. Nah, di sini keahlian keperawatan hewan menggabungkan antara beberapa hewan. Kemudian dikaji dari segi kesehatannya. Nah, inilah titik poin mengapa keperawatan hewan ini dibentuk dan diwujudkan pada saat ini sudah berjalan sekitar 4 tahun. 4 tahun, berarti sudah ada yang lulus ya Pak ya? Alhamdulillah sudah meluluskan sekali. Oke Pak, nah kalau dari pembelajarannya sendiri, keperawatan hewan ini spesifiknya gitu, detailnya belajar apa saja nih Pak? Ya. Contohnya ada. Kalau keperawatan hewan secara mengkhusus mempelajari bidang kesehatan. Walaupun bidang-bidang yang lainnya juga dipelajari. Misalnya manajemen tentang pemeliharaan dan lain sebagainya. Tapi lebih mengkhusus lagi bahwa keahlian di bidang keperawatan hewan ini mempelajari di bidang kesehatan hewan secara global. Mulai dari ruminansianya, bagaimana kesehatannya, unggasnya bagaimana kesehatannya, kemudian hewan liar sekalipun, hewan kesayangan sekalipun, itu semua sudah mencakup yang dipelajari, yang didalami di dalam kompetisi kami. Kalau ruminansia berarti sapi gitu ya, domba. Hewan kesayangan kucing berarti Pak. Seperti kucing, burung-burung ya dan lain sebagainya. Ada juga yang memelihara hewan-hewan reptil itu kan. Perawatannya Pak meliputi apa Pak? Mulai dari sanitasi atau misalnya pemberian vaksin begitu Pak? Kita memberikan pemahaman, pengetahuan, keterampilan
pada keahlian kita ini adalah mulai dari bagaimana menyiapkan kandang, bagaimana menyiapkan tempat sebelum kita melakukan pemeliharaan hewan. Kemudian setelah hewannya diberikan kondisi yang nyaman, kandang yang nyaman, kita akan rawat, kita akan pelihara sampai besar, sampai nanti insya Allah beranak pinak. Nah, seandainya ada hewan yang sakit, inilah poin utama, bahwa kita ini dibentuknya kompetensi keahlian ini adalah bagaimana cara bisa dan sanggup untuk menangani hewan yang sakit ini kalau ada yang sakit. Nah, kemudian kalau ada hewan yang sehat, kita menjaga terus bagaimana kondisi hewan yang sehat ini terus terjaga sampai akhir. Mantap ya Bapak ya. Jadi kalau misalnya anak yang memang interest atau tertarik dengan dunia perhewanan, itu bisa jadi alternatif masuk ke perawatan hewan ya Pak? Bisa, sangat bisa. Dan alhamdulillah sangat menjanjikan lah bagi anak-anakku yang sudah tergabung dalam kompetensi ini. Alhamdulillah sudah dibekali dengan beberapa pengetahuan dan keterampilan bagaimana cara mengambil sampel, bagaimana cara menangani hewan, dan bagaimana cara merawat hewan, dan semuanya sudah kita lakukan. Oh iya, mantap Pak. Oke Pak, dari segi ini Pak, Bapak kan selaku ketua kompetensi keahlian ya Pak ya. Visinya sendiri dari kompetensi keahlian ini gimana Pak? Secara umum gitu, secara singkatnya untuk anak-anak. Kita telah mencanangkan bahwa kita mempunyai visi. Kita sudah tekankan kepada anak-anak bahwa sebelum kalian memasuki kompetensi keahlian keperawatan hewan ini, kenali dulu visinya. Bahwa kita punya visi turut serta menjaga kesehatan, kesejahteraan masyarakat secara luas, secara global. Dalam pembinaan kita, kalau dalam masyarakat ingin mendirikan suatu peternakan yang bergerak di bidang agribisnis dan agroteknologi. Kemudian kita harapkan visi kita setelah anak-anak itu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di sini, mereka akan terampil untuk menangani, mulai dari merencanakan, kemudian sampai melakukan penanganan terhadap hewan-hewan yang sakit maupun hewan yang sehat tetap terjaga menjadi sehat. Oke, Bapak mantap ya. Kemudian Pak, kalau dari segi keunggulan dari kompetensi keperawatan hewan sendiri itu apa Pak? Khususnya di SMK Negeri Mapanglinggan. Ya, terima kasih. Kita mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan kompetensi-kompetensi yang lain yang ada di sekolah kita ya. Bahwasannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada yang secara mengkhusus kompetensi keahlian yang menangani secara khusus tentang kesehatan hewan. Ya, kesehatan ya. Ya, ini titik poinnya. Secara khusus dia punya kelebihan di situ. Kalau di jurusan-jurusan lain dipelajari tentang dasar-dasarnya saja, hanya diperkenalkan. Tetapi kalau kita lebih detail lagi, lebih dalam lagi, bagaimana sampai menangani hewan tersebut dari yang sehat menjadi tetap sehat, yang sakit kita buat bagaimana caranya supaya menjadi sehat. Oh iya, betul Pak. Pak, kalau untuk ini sendiri Pak, udah tadi kan keunggulannya, Bapak tadi bilang sudah berdiri 4 tahun ya Pak? Iya ya. 4 tahun ini otomatis ada tamatan lulusan. Iya. Nih, pemetaan atau sebaran alumni ini, alumni dari keperawatan hewan. Iya. Yang ada di industri itu kira-kira kalau dipresentasikan nih, iya, berapa persen nih Pak? Yang sesuai dan tidak sesuai dan bahkan yang berwirausaha gitu. Ya. Kita tetap harus bersyukur walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Iya. Anak-anak kita masih dapat rekrut di beberapa dunia industri dan dunia usaha dan dunia kerja, sehingga kurang lebih sudah terekrut 25-30% sudah mereka bekerja, walaupun mereka bekerja untuk saat ini
mereka belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan basic pendidikannya. Jadi pada saat sekarang ini kita harus maklum bahwa peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan saja sudah susah, apalagi untuk memilih dan memilah supaya sesuai dengan basic pendidikannya. Ya kita harus maklumi seperti itu. Sekitar 20-30% itu sudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian sekitar 25%-nya itu mereka ada yang mandiri gitu, ada yang mandiri. Nah, mereka kita kan sudah dikenal sebagai sentra agribisnis di bidang pertanian ya. Di bidang peternakan ada yang berkecimpung di bidang pertaniannya, ada yang berkecimpung di bidang dunia peternakannya, malah ada yang kerja di perdagangan, di dagang. Nah itulah mereka punya rezeki sampai saat ini alhamdulillah sudah terrekrut, walaupun sebelumnya saya bilang belum sesuai dengan apa yang menjadi basic pendidikannya, tapi tetap harus bersyukur. Tapi yang jelas sudah terpatahkan untuk bekerja maupun berwirausaha ya. Iya, sudah. Ada juga yang beberapa yang terrekrut dalam lembaga-lembaga pendidikan, sudah ada kuliah, sudah, ya memang walaupun persentasenya kecil, paling 5%-an lah, alhamdulillah mereka sudah ada diterima di perguruan tinggi gitu. Oke Pak. Untuk kalau SMK kan terkenalnya nih praktek ya, istilahnya praktek lapangan atau praktek kerja industri prakerin. Untuk sebaran prakerinnya sendiri, Bapak untuk khusus kompetensi keperawatan hewan ini bekerja sama dengan Diduka mana saja Pak? Oh terima kasih, banyak sekali. Yang kemarin lebih dari puluhan. Dudika yang sudah terrealisasi kerjasamanya dengan keperawatan hewan ini. Yang lebih banyak adalah di bidang kesehatan hewan. Ya, alhamdulillah di Kabupaten Bandung ini dan sekitarnya sudah banyak tempat-tempat lokasi-lokasi anak yang menerima anak-anak kita untuk melaksanakan prakerin atau PKL. Contohnya saja, kita sudah kerjasama, mulai dari awal anak-anak melaksanakan prakerin itu di Rumah Sakit Hewan Jawa Barat, di Cikole. Sudah kita sampai continue sampai saat ini kita masih kerjasama untuk menempatkan anak-anak kita bekerja sama untuk melaksanakan prakerin, praktik kerja industri. Kemudian di puskeswan, ya, pos-pos kesehatan hewan. Tiap kecamatan kita diterima sebagai tempat untuk melaksanakan praktek kerja industri. Kemudian di kebun binatang ada. Dan kemudian di pabrik hoba, industri peternakan, industri alat peternakan dan sebagainya seperti di Medion. Insya Allah kita akan jajaki lebih luas lagi tempat-tempat sesuai dengan bidang yang kita miliki. Ya, dengan Bapak tadi sebutkan beberapa Diduka yang bekerja sama, yang saya baca nih ya, berarti siswa itu tidak selalu harus berkecimpung di dunia kesehatan, tapi di industri obat juga Pak, bisa ya? Ya bisa, luas. Mereka sudah mempunyai basic pengetahuan di bidang pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan apa yang harus diperiksa sebelum obat-obat atau vaksin yang diaplikasikan, terus melalui proses pemeriksaan laboratorium kita sudah memberikan basic pengetahuannya. Kemudian bagaimana cara mengambil sampelnya sehingga mereka akur lah, sinergis dengan kebutuhan tenaga kerja mereka gitu. Oke. Ini bagi yang calon siswa yang memang senang sains ya, senang dunia hewan, cocok ya Pak ya, suka lab gitu ya. Masuk ke kompetensi keperawatan hewan. Lalu Pak, nanti nih kalau jurusan yang lain ini kan sudah masuk proses LSP ya Pak, lembaga sertifikasi profesi. Untuk kompetensi keperawatan hewan sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah mulai saat ini, tahun ini kita sudah diikut sertakan untuk berperan dalam LSP P1 ya, untuk mengasesi anak-anak ya, mudah-mudahan dilancarkan ya. Kita sekarang pelatihannya sedang berjalan untuk asesor, kemudian nanti ada pelatihan lebih lanjut yang diawali dengan pelatihan di intern kita sudah kita jajaki gitu ya, alhamdulillah. Jadi nanti makin kompeten lulusan dari keperawatan hewan ini ya Pak ya, sehingga nanti gimana Pak? Nanti manfaatnya bagaimana Pak sih untuk tamatan?
Maksudnya gimana? Manfaat atau benefit ya dari LSPP 1 Oh. ini untuk para tamatan keperawatan Ya. hewan nanti bagaimana Pak? Pemerintah mencanangkan bahwa didirikannya LSP P1 ya, yang kita ikuti ini adalah LSPP 1, diharapkan dengan adanya penilaian di bawah lembaga resmi secara nasional yang nantinya akan mendapatkan lisensi langsung dari pemerintah melalui BNSP, itu anak-anak akan mendapatkan pengakuan secara luas, bahkan mungkin secara nasional, bahwa anak-anak kita sudah mempunyai kemampuan, sudah kompeten, dan dibuktikan dengan adanya sertifikat yang sah dari badan yang sah secara nasional, yaitu BNSP. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sebagai ajang promosi bahwa kita itu mempunyai anak-anak yang mumpuni di bidangnya, yang mumpuni, yang hebat sanggup ya, berdaya saing, ya, yang sanggup untuk mandiri di bidangnya. Dan sebagai promosi juga, jangan ragu bahwa dunia industri dan dunia usaha dan dunia kerja, silakan. Ya, kami akan menyediakan dengan pengakuan oleh BNLSP dan melalui LSPP 1 bahwa anak-anak kita memang benar-benar kompeten di bidangnya. Mantap Pak, Insya SMK Allah. hebat ya Pak. Alhamdulillah. Gimana nih Sobat Snapma yang di rumah, paparan dari Bapak Dokter Hewan Inyoman Arcana ini cukup jelas ya. Bagi kalian yang memang tertarik dan ingin menyebarkan informasi yang lain ya, informasi yang lain ke teman-temannya, bisa di-share dan di link videonya supaya teman-temannya tahu informasinya seperti apa, detailnya seperti apa sih jurusan keperawatan hewan ini. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio. Ya, terima kasih sama-sama. Ada kata terakhir Pak mungkin yang ingin disampaikan? Ya, terakhir Bapak ingin menyampaikan bagi siapapun calon-calon siswa bahwa bergabung pada jurusan atau keperawatan hewan ini adalah merupakan suatu seni. Anggap itu suatu seni, bahwa kita berkecimpung di dunia hewan itu adalah menjadi seni. Kita bisa menjinakkan hewan, kita bisa dekat kepada hewan. Itu tidak semua orang berani dekat sama hewan. Nah, disinilah seninya, bahwa kita mempunyai kelebihan yang lebih daripada yang lainnya. Insya Allah jurusan ini berkah dan amanah. Mantap Pak ya. Oke Bapak, kita tutup saja sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita pakai lagi.